Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara-saudari di renungan hari ini. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang memberi kekuatan, harapan, dan penghiburan, terutama ketika hati kita sedang dilanda sebuah keraguan. Hari ini renungan berjudul Saat Hati Ragu, Tuhan Menopang. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 27. Namun sebelum kita memulai renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kasih dan Maha Setia, terima kasih untuk anugerah yang Engkau berikan bagi kami pada hari ini. Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu membawa seluruh pergumulan hati kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan saat kami ragu dan lemah dalam iman. Saat ini Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu. Buka hati kami untuk mengerti isi hati-Mu, dan kuatkan iman kami yang rapuh, serta bimbing kami agar menemukan pengharapan di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita baca Mazmur 37 ayat 23 sampai 27. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, pernahkah engkau ragu? Ragu akan janji Tuhan, ragu akan masa depan, atau ragu akan penyertaan-Nya dalam hidupmu? Pertanyaan ini bisa timbul dari dua hal. Yang pertama, ketidaktahuan, atau yang kedua, keraguan. Dan hal itu adalah manusiawi. Kita tidak langsung percaya pada apa yang kita lihat atau dengar. Kita diuji oleh banyak suara, banyak ajaran, banyak pengaruh. Lalu kita bertanya. Dan dari pertanyaan itu, kita belajar untuk percaya. Tuhan Yesus tidak mencela pertanyaan. Dia tidak mengecam mereka yang bertanya dengan hati yang tulus. Ia justru menguatkan, meneguhkan, bahkan hadir menjawab keraguan itu dengan kasih. Kita sering mengingat Thomas, seorang murid yang dikenal karena satu hal, yaitu keraguannya. Saat para murid lainnya bersuka cita karena telah melihat Tuhan yang bangkit, Thomas berkata, "Sebelum aku mencucukkan jariku ke lukanya, aku tidak akan percaya." Apakah Thomas lemah imannya? Atau apakah ia jujur dengan kondisi hatinya yang hancur? Yesus tidak langsung menegur. Ia menunggu 8 hari, lalu ia datang dan memanggil Thomas secara pribadi. "Lihatlah tanganku, cucukkan jarimu ke dalam lambungku." Dan Thomas pun percaya. Tuhan tahu, saat hatimu sedang berduka, saat imanmu terguncang, atau saat kamu merasa kehilangan arah dan semua terlihat kabur, atau juga saat kau butuh bukti, bukan karena kau keras hati, tetapi karena hatimu yang sedang lemah. Dan pada saat itu Tuhan datang. Ia hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menopang tanganmu. Itulah yang dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara-saudari, dalam hidup ini kita semua bisa jatuh. Jatuh dalam kekecewaan, dalam kegagalan, dalam ketakutan,
bahkan dalam dosa. Tetapi firman Tuhan menguatkan kita. Orang benar tidak dibiarkan tergeletak. Tangan kita dipegang, dan langkah kita ditetapkan oleh Tuhan. Daud, penulis Mazmur ini, telah melihat banyak hal di dalam hidupnya. Ia berkata, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan." Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Bahkan ketika kita merasa kosong dan hampa, Dia tetap ada dan setia, bahkan menggendong kita dalam kasih-Nya. Karena itu, jangan takut untuk jujur di hadapan Tuhan. Jika engkau ragu, katakanlah. Jika engkau lelah, mengakulah. Jika engkau butuh kekuatan, mintalah. Tuhan tidak sedang menunggu kesempurnaanmu. Dia menantikan kejujuranmu. Saat engkau berkata jujur, Tuhan akan menjawab. Bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kasih dan kepastian. Mazmur 37 ayat 27 berkata demikian. "Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya." Jangan berhenti berbuat baik, walau engkau merasa ragu. Jangan berhenti berharap, walau engkau belum menerima jawaban. Tuhan yang menetapkan langkahmu akan setia menuntunmu, sampai engkau tiba pada tujuan yang telah Ia sediakan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita tutup renungan hari ini dengan doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan hati dan iman kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah mencela kami saat kami ragu, tetapi justru Engkau hadir untuk meneguhkan hati kami. Seperti Thomas, kami pun ingin percaya dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Berikan kami kekuatan untuk tetap setia, meski dunia akhir-akhir ini penuh kebimbangan. Ajari kami untuk tetap melakukan yang baik dan menjauhi kejahatan, karena kami percaya Engkau telah menetapkan langkah-langkah kami. Tuhan, topang kami dengan tangan-Mu yang kuat, dan tuntun kami dalam kasih karunia-Mu. Dan biarlah hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.